warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Anindya Putri dengan NIM 2311016046. Saya dari kelas 2023B. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 58. Jadi di pasal 58 ini tentang rumah sakit mengatur tugas dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia atau BPRS yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel bagi rumah sakit di Indonesia. Ketentuan dalam pasal ini memberikan kerangka kerja bagi BPRS dalam mengawasi rumah sakit di tingkat nasional dan di tingkat provinsi. Lalu poin pertama di pasal 58 itu ada membuat pedoman tentang rumah sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi, di mana tugas pertama BPRS ini adalah membuat pedoman pengawasan yang digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi atau BPRS Provinsi. Pedoman ini sangat penting karena berfungsi sebagai standar nasional yang memastikan adanya keseragaman dalam praktik pengawasan di seluruh Indonesia. Pedoman ini harus mencakup berbagai aspek pengawasan mulai dari mutu pelayanan, keselamatan pasien, kepatuhan terhadap regulasi, hingga etika pelayanan medis. Lalu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada partisipasi stakeholder. Dalam pembuatan pedoman ini idealnya tuh BPRS melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti rumah sakit, asosiasi tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pedoman yang disusun sudah mencerminkan realitas operasional di lapangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Lalu hal yang perlu kita perhatikan yang kedua itu ada perbedaan kapasitas daerah, di mana mengingat adanya perbedaan infrastruktur, sumber daya, dan kemampuan pengawasan di setiap provinsi, pedoman yang dibuat harus adaptif terhadap kondisi lokal. Pedoman yang terlalu kaku bisa menjadi tantangan bagi daerah dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya ada transparansi, di mana pembuatan pedoman ini juga harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan potensi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam praktik pengawasan rumah sakit. Yang kedua ada membentuk sistem pelaporan dalam sistem informasi yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi. Tugas kedua adalah menekankan pentingnya integrasi sistem informasi dan pelaporan antara BPRS Indonesia dengan BPRS Provinsi. Sistem ini seharusnya menjadi alat yang efisien untuk mengumpulkan data terkait pengawasan, misalnya mengenai pelanggaran atau ketidakpatuhan rumah sakit terhadap peraturan. Lalu bisa juga untuk melakukan monitoring secara terus-menerus dan real-time terhadap kinerja rumah sakit dan memudahkan koordinasi antara tingkat nasional dan provinsi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Lalu ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas ini. Yang pertama itu ada kesiapan infrastruktur teknologi. Penerapan sistem pelaporan dan informasi yang efektif membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai di setiap provinsi, termasuk ketersediaan perangkat teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten. Banyak daerah, termasuk di pelosok, mungkin menghadapi kendala teknis dalam implementasi sistem ini. Lalu yang kedua ada keamanan data dan privasi. Sistem informasi ini juga harus dirancang dengan mekanisme perlindungan data yang ketat, terutama yang terkait dengan informasi medis pasien yang bersifat sensitif. Potensi penyalahgunaan atau kebocoran data dapat menjadi masalah serius jika keamanan sistem tidak dijaga dengan baik. Selanjutnya ada sinkronisasi antar daerah. Berbagai provinsi mungkin memiliki sistem pengelolaan data kesehatan yang berbeda-beda, oleh karena itu perlu ada standar nasional yang dapat diterapkan secara universal tanpa mengabaikan kebutuhan khusus tiap daerah. Lalu poin ketiga dalam pasal 58 ada melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan. Tugas ini adalah inti dari peran pengawasan BPRS. Analisis hasil pengawasan yang dilakukan BPRS diharapkan mampu mengidentifikasi masalah dan kekurangan dalam pelayanan rumah sakit seperti pelanggaran standar pelayanan kesehatan, lalu kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, dan mutu pelayanan pasien dan keselamatan pasien.
Namun untuk menjelaskan tugas ini secara optimal tuh ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada independensi dan kredibilitas. BPRS harus bersifat independen dalam melakukan analisis hasil pengawasan agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, baik dari pihak rumah sakit, pemerintah, maupun pihak lainnya. Rekomendasi yang diberikan harus berdasarkan data yang objektif dan valid. Kemudian yang perlu kita perhatikan yang kedua itu ada penggunaan rekomendasi. Salah satu masalah potensial adalah bagaimana rekomendasi yang diberikan oleh BPRS digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Rekomendasi ini seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembinaan dan perbaikan layanan rumah sakit. Namun jika rekomendasi ini diabaikan atau tidak diimplementasikan dengan baik, maka efektivitas pengawasan BPRS akan berkurang. Pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam mengelola fasilitas kesehatan di wilayahnya bisa saja memiliki prioritas yang berbeda, sehingga ada kemungkinan rekomendasi dari BPRS tidak dijalankan secara optimal. Lalu ada evaluasi dan tindak lanjut. BPRS juga perlu melakukan evaluasi periodik terhadap efektivitas dari rekomendasi yang diberikan untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Jadi bisa kita simpulkan kalau pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini tuh memberikan kerangka pengawasan yang penting bagi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama dalam mengawasi mutu rumah sakit. Tugas-tugas BPRS mencakup merumuskan pedoman, pembentukan sistem pelaporan, dan analisis hasil pengawasan yang semuanya saling terkait dan saling mendukung. Namun untuk memastikan efektivitas pelayanan tugas tersebut, kesiapan infrastruktur, koordinasi antar pusat dan daerah, serta independensi lembaga menjadi faktor kunci yang perlu terus dipantau dan diperkuat. Selain itu, transparansi dalam proses pengawasan serta komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPRS sangat diperlukan agar tujuan dari pengawasan ini yaitu meningkatkan kualitas layanan rumah sakit dapat tercapai secara maksimal. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.